Halo, selamat datang di Apps Insight. Yang di episode kali ini kita akan membahas dari Samsung Galaxy S21 Ultra seri flagship yang terbaru. Terima kasih buat Samsung yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa mereview dari S21 Ultra ini. Lalu, jika Anda membeli dari S21 Ultra ini mungkin akan tampak mengejutkan dari awal hingga akhir. Tapi mari kita mulai dulu dari box packaging yang mewah ini. Box dari S21 Ultra ini hadir dengan lebih tipis, lebih compact, dan tidak mencolok. Bahkan jika dibandingkan dengan box seri S20 FE ini cuma setengahnya, tebalnya hanya setengahnya. Lalu, kenapa lebih tipis? Karena memang ada yang diminimalisir, yaitu kita tidak mendapat charger sama sekali. Untuk isi dalamnya, kita akan mendapati isinya yang lebih sedikit. Ketika Anda membuka, maka akan hanya ada 4 komponen, yaitu HP S21 Ultra sesuai warna pilihan Anda, kemudian quick get atau petunjuk singkat, lalu kabel data Type-C, dan pin ejector seat. S21 Ultra ini hadir dengan material yang lebih solid dan kokoh, serta tahan benturan. Untuk bagian depan maupun belakang sudah memakai Gorilla Glass Victus. Untuk bagian samping memakai aluminium frame. Dan warna yang tersedia di Indonesia saat ini adalah Phantom Black dan Phantom Silver. Untuk desain kamera belakang dari S21 Ultra ini benar-benar tampil beda dari seri sebelumnya, seakan-akan berusaha lari dari image desain Galaxy A series. Saat dipegang, HP ini sebenarnya nyaman-nyaman aja saat digenggam. Hanya yang membedakan dari seri sebelumnya adalah HP ini sedikit lebih berat. Beratnya mencapai kurang lebih 227 gram. Bagi para cowok ini nggak masalah, tapi bagi para cewek, keluhan berat sering terdengar ketika mereka mencoba menggenggam S21 Ultra ini. Lalu jika dibandingkan dengan seri S20 FE, ukurannya beda jauh. Yang ini jauh lebih besar dan sedikit lebih berat. HP ini juga pasti dilengkapi dengan USB Type-C untuk transfer data dan cas. Lalu juga bisa memakai dual SIM card, tapi SD card sudah tidak bisa digunakan. Tombol power dan volume masih tetap di sisi kanan HP. S21 Ultra ini sudah tersertifikasi dengan IP68 yang artinya udah tahan air dan cipratan-cipratan kecil yang mungkin nggak sengaja, tapi yang pasti kalaupun misalnya nggak sengaja jatuh ke kolam renang tuh cepat-cepat diambil ya. Dan juga jangan dipakai kalaupun kalian lagi nyelam, lagi renang terus sambil main HP, itu jangan. Dan juga waktu kalian mandi sambil keramas HP ini juga jangan, karena takutnya air sabun bisa masuk dan merusak. Tapi kalau kalian pakai saat hujan itu malah nggak apa-apa, itu mana-mana aja, karena kan kadang kita bisa pesen ya ojek online terus nggak sengaja kita kehujanan tuh, HP ini masih aman untuk kena air hujan. Dan S21 ini juga masih mendukung jaringan 5G ya, tapi mohon maaf di Indonesia kita harus bersabar karena infrastrukturnya juga masih diusahakan. Lalu dalam sudut pandang desain, S21 Ultra ini sebenarnya ngiler banget untuk dimiliki ya. Bahkan apalagi kalau kita bawa waktu meeting itu kelihatan banget lah profesionalnya, karena selain warnanya yang hitam dan juga desain kameranya yang beda dari yang lain, ini mencerminkan banget kalau kalian mau kelihatan banget kesan profesionalnya. Kalau tadi kita udah bahas desainnya secara mendalam, sekarang kita bahas soal performa di dalamnya. S21 Ultra ini juara banget untuk layarnya karena sudah didukung AMOLED 2X Infinity O display dengan ukuran 6,8 inch, Quad HD+, lalu resolusinya di 3200x1440 dengan kerapatan di angka 515 ppi. Serius, ini sih tajam banget ya. Dan mendukung tingkat kecerahan sampai 1500 nits. Jadi sudah aman kalau waktu kita mau pakai di siang hari. Tak lupa juga ada HDR Plus Full Certified dan refresh rate yang adaptif agar lebih awet. Jadi itu menyesuaikan lah ya. Karena kalau edisi sebelumnya kan selalu konstan di 120 Hz. Dengan spesifikasi layar yang tadi nonton YouTube atau streaming jelas memanjakan mata sekali, apalagi kalau kita nonton film yang bertipe 3D animasi. S21 Ultra ini sudah memakai chip Exynos yang terbaru 2100
yang sampai dibuatin trailernya waktu awal bulan Januari 2021 kemarin. Seakan-akan ini adalah pembuktian dari Samsung untuk memberikan performa yang lebih baik lagi dari edisi sebelumnya. Nah, untuk RAM dan memori internalnya, S21 Ultra ini tersedia dalam 3 varian. Yang pertama adalah 12GB dan 128GB. Kemudian 12GB lagi dan 256GB. Lalu yang terakhir adalah 16GB dan 512GB. Untuk kalian yang hobi main video atau membuat video, kami sarankan kalian mengambil yang 16GB dan 512GB. Sedangkan kalian yang biasa foto ataupun edit-edit foto, itu kalian bisa memilih di RAM 12GB dan internalnya bisa pilih antara mau 256 atau 128GB tergantung kebutuhan kalian. Perlu diingat bahwa karena S21 Ultra ini tidak punya microSD, kalian harus hitung betul kebutuhan memori kalian ke depannya ya. Setelah mencoba beberapa hari, sebenarnya Exynos 2100 ini benar-benar ada perubahan yang cukup bikin senyum. Yaitu ada 2. Pertama adalah tidak terlalu cepat panas ketika pemakaian normal. Mungkin waktu main sosial media atau chat atau telepon itu tidak terlalu cepat panas. Lalu penyesuaian baterainya di awal itu tergolong cepat dan tidak sampai panas-panas banget. Hangat mungkin adalah kata yang paling tepat. Untuk pengujian tes benchmarknya berada di angka 1086 untuk single core dan 3374 untuk multi core. Lalu untuk tes di 3D Mark Wildlife itu berada di angka 5452. Lalu bagaimana kalau kita pakai ini buat main game? Kalau buat main game yang sekarang lagi ngehits yaitu game Genshin Impact, tidak ada penurunan performa yang berarti. Gamenya sendiri berjalan lancar di kisaran 40-60 fps, bisa naik bisa turun sesuai kondisi, tapi rata-rata berada di angka 40 fps. Lalu jika karakter favorit Anda sedang mengeluarkan ultimate skill, tidak ada hambatan lag yang terjadi. Intinya sih semua lancar ya. Bahkan di settingan high sekalipun, untuk panasnya sendiri masih tetap ada kalau buat main game. Jadi khusus untuk yang ini nggak perlu terlalu khawatir, kalau buat main game memang wajar kalau HP itu jadi panas. Nah, sekarang mari kita ngomongin soal baterai dari S21 Ultra ini. S21 Ultra ini berkapasitas sebesar 5000 mAh dan selama mencoba beberapa hari kita udah nyobain waktu buat chat, nonton YouTube, main Twitter, main Facebook itu kita mendapati cas 1 kali aja dari rentang jam 7 pagi ini kita pakai sampai jam 9 malam. Tapi perlu diingat ini nggak main game sama sekali ya dalam 1 hari, tidak main game. Tapi kita juga udah nyoba kalau kita mencobanya untuk bermain game, itu sehari ngecasnya bisa 2 kali. Ya wajar karena waktu kita main game kita menggunakan settingan yang tertinggi, yang high, yang lancar, yang smooth. Jadi HP-nya pun cepat panas dan baterai mungkin lebih cepat terkuras. Untuk pengecasan sebenarnya ada 3 opsi yang tersedia, yaitu fast charging, super fast charging, dan wireless fast charging. Tapi kali ini kita mencoba yang opsi fast charging aja yang paling dasar. Dan butuh waktu sekitar 1 jam 6 menit sampai full ya, dari posisi awal 35%. Ini sebenarnya bisa lebih cepat lagi jika Anda menggunakan charger super fast charging yang Type-C to Type-C yang mendukung hingga 45 watt. Tapi harganya berada di kisaran 350 ribuan. Jika Anda memiliki budget lebih dan nggak lama-lama dan nggak mau lama-lama, itu kalian bisa membelinya di Samsung Official Store. Dan untuk fitur power share tetap masih ada ya, dan memang selalu jadi langganan di seri flagship ini. Dan juga untuk S21 Ultra ini juga udah bisa digunakan bersamaan dengan S Pen, tapi harus beli lagi ya S Pen-nya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkannya dulu di opsi Advanced Feature. Ketika ngomongin S21 Ultra, tampaknya kurang lengkap kalau kita nggak ngomongin sisi software-nya, yaitu One UI 3.1 itu sendiri. Nah, jujur gue suka dengan langkah Samsung yang memberikan langsung update yang paling baru dibanding sebelumnya. Jadi ibaratnya tuh kalau kita beli HP baru tuh ya kita harus dapatlah update yang paling terkini ketimbang sebelumnya. Lalu fitur pembeda di One UI 3.1 itu sendiri adalah display screen resolution bisa berubah dan ada 3 pilihan. Lalu ada motion smoothness yang sekarang adaptif, itu refresh hertz-nya. Kemudian ada pilihan my wallpaper bawaan yang banyak. Pilihan charging ada 3 mode, ada fast, ada super fast, dan wireless. Sekarang ada tampilan Google Home jika kita swipe ke kanan dari tampilan home screen. Lalu ada perubahan untuk aplikasi pesan SMS sudah langsung di-handle oleh Message by Google. Kemudian kalau kita melihat di local time di world clock, sekarang menampilkan cuaca di sebelahnya. Swipe gesture
juga sudah bisa di custom di sisi pinggirannya. Lalu fingerprint sensor itu udah sangat cepat, bahkan hanya untuk sentuhan ringan. Menyetel volume sekarang juga sudah bisa di swipe. Sekarang yang terakhir adalah tambah widget, sekarang lebih cepat, bisa langsung dari aplikasinya, walaupun ini sudah tersedia di One UI 3.0. Itu semua adalah tambahan-tambahan yang cukup signifikan dari One UI 3.1 yang cukup berguna saat kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tadi kita udah membahas box, kemudian desain, lalu performanya, dan kita juga udah membahas One UI 3.1 itu sendiri. Sekarang mari kita bahas dari tokoh utama S21 Ultra ini, yaitu kameranya. S21 Ultra total memiliki 5 kamera, yaitu satu selfie kamera depan 40 megapiksel, kemudian satu kamera wide angle 108 megapiksel, lalu satu kamera ultra wide 12 megapiksel, satu kamera telefoto optical zoom 3 kali 10 megapiksel, dan satu kamera telefoto optical zoom 10 kali 10 megapiksel. Lalu kameranya pun oke punya. Hasil foto-fotonya nggak usah diraguin lagi dari S21 Ultra. Warna yang dihasilkan keluar banget kata zamannya. Jadi waktu habis potret, kayak kaget gitu sama diri sendiri. Bisa juga ya saya foto yang bagus. Hasil tentu akan lebih maksimal ketika di luar ruangan, tapi foto di dalam ruangan pun juga masih sama bagusnya. Untuk hasil foto di malam hari juga bikin terkejut karena hasilnya bagus. Apalagi kalau pakai night mode, suasana jadi lebih terasa dan lebih mewah. Ya, ekspektasi tinggi dari hasil foto yang ingin Anda wujudkan bisa dikabulkan lah dari Samsung S21 Ultra ini. Nggak bikin kecewa intinya. Buat yang selebgram, influencer, ataupun pemain sosial media banget, S21 Ultra tampaknya bisa menjadi daily driver andalan selanjutnya. Untuk S21 Ultra ini, ajaibnya adalah semua kamera untuk perekaman video bisa kita kunci di 60 fps semua. Tapi kalau kalian merasa takut filenya terlalu besar, kalian bisa turunkan di 30 fps sesuai kebutuhan kalian. Dan kalau kalian hobi banget membuat film pendek atau video pendek, kalian bisa gunakan resolusi 8K 24 fps hanya di kamera belakang. Dan inilah hasil rekaman video di S21 Ultra. Untuk single take juga masih ada di S21 Ultra ini. Jadi kalau kalian mau pakai, itu fiturnya masih ada dan masih tetap asik kok seperti yang sebelumnya. Lalu untuk selfie juga udah sangat mudah dan didukung dengan kamera depannya hingga 40 megapiksel. Tapi untuk format 40 megapiksel ini harus kalian aktifkan dulu ya modenya. Dan inilah hasil dari rekaman video di kamera depan. Untuk kamera depan ini bisa mendukung sampai 60 fps, masih bisa. Tapi jika kita mau 8K lagi itu udah nggak bisa. Itu hanya untuk kamera belakang. Untuk kamera depan bisa UHD dan FHD bisa. 30 fps dan 60 fps juga bisa. Untuk mode portrait video ini banyak filter yang bisa kita gunakan. Ya, misal contohnya ini kan adalah mode blur, kemudian kita bisa setel untuk big circle di sini. Ini blurnya semakin besar. Kemudian ada color point,
Gimana bagian belakang kita itu hitam putih, tapi kita sendiri tetap berwarna. Lalu kalau mau ada kayak versi seperti ala-ala Cyberpunk, kita bisa pilih mode glaze di sini. Bisa dipilih sesuai kesukaan kalian. Ya ini tampilan dari director's view-nya, kita bisa milih berdasarkan lensa yang kita inginkan. Jadi sesuai kebutuhan aja di sini. Kesimpulannya, untuk S21 Ultra ini fiturnya banyak banget. Jadi kalau buat kalian yang memiliki S21 Ultra ini nggak rugi banget lah pokoknya. Karena semua kan bisa maksimalin di kamera, video, dan performa di dalamnya. Mau main game oke, mau diajak kerja juga oke, mau hunting foto juga bagus banget. Semua pembahasan tadi adalah fitur-fitur yang kami rasa terbaik ya di S21 Ultra ini. Karena kalau kita bahas semua fiturnya tuh bisa sampai 1 jam lebih untuk video ini. Paling yang kekurangan dari S21 Ultra ini adalah masalah di bobot aja ya, karena kadang ada beberapa orang yang menyebutnya cukup berat dan cukup besar layarnya. Tapi buat kami sendiri, layar sebenarnya nggak masalah. Paling kita cukup bawa tas kecil aja kalau mau bawa HP ini kemana-mana. Ya. Oke, segitu dulu aja kami dari video ini. Semoga membantu dan terima kasih sudah menonton.